Apa sih itu dunia perjanjian baru? Sebenarnya yang kita pelajari malam hari ini adalah, kalau kalian pernah belajar pengantar PL sudah ya oleh Pak Mario waktu itu ya, di semester yang di grade pertama. Hari ini kita belajar pengantar PB. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pengantar PB kepada kitab-kitab mulai minggu depan, sebenarnya kita sedang belajar 2 atau 4 halaman kosong di dalam Alkitab kita. Kalau masih pakai Alkitab konvensional gitu ya, pakai Alkitab yang masih dicetak, ada 2 lembar atau 4 halaman kosong kalau nggak salah antara PL dan PB. Nah, kita sedang belajar dalam lembaran kosong itu. Kita mempelajari apa yang terjadi dalam lembaran kosong itu. Perjanjian baru tentu tidak bisa dipisahkan dari perjanjian lama. Nah, ini yang saya mau share. Bisa izin share screen? Sudah bisa ya? Sudah open? Oke. Baik, sebentar. Ya. Jadi pengantar perjanjian baru atau yang kami sebut sebagai perjanjian baru umum adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar tentang latar belakang perjanjian baru dari berbagai aspek serta hal-hal esensial tentang informasi-informasi penting yang terkandung dalam setiap kitab-kitab perjanjian baru. Jadi intinya kita mau belajar apa sih yang melatar belakangi penulisan perjanjian baru, kitab-kitab perjanjian baru, dan apa saja aspek-aspek yang ada di dalamnya. Nah, jadi ini kenapa mata kuliah ini begitu penting? Berapa banyak yang teman-teman ngajar sekolah minggu? Boleh saya tahu? Ada yang masih ngajar sekolah minggu? Berarti tidak ada ya? Oke. Saya pernah merasa ironis ketika saya mendengar ada guru-guru sekolah minggu yang pengetahuan tentang perjanjian baru atau perjanjian lamanya itu nggak cukup untuk mengajar sekolah minggu. Misalnya ada yang menyebut Lukas itu adalah murid Yesus. Lukas menjadi bagian murid Yesus, gitu ya. Ini hal-hal ringan tapi menjadi lucu. Lalu ada yang menulis juga judul cerita hari itu harumnya minyak zaitun. Kita nggak pernah tulis minyak zaitun tuh berbau harum. Yang berbau harum tuh minyak narwastu. Ya, ada hal-hal yang nggak mungkin orang anggapnya nggak penting, tapi ketika saya mendengar itu, oh, kok guru sekolah minggu bahkan mungkin ketua sekolah minggunya kok nggak tahu ya hal-hal yang begini. Sayang banget gitu ya. Nah, saya harap ketika kalian nanti, dan ini juga berguna ketika kalian mulai belajar ilmu tafsir nanti, mungkin di grade 3 kali ya. Ketika mulai belajar ilmu tafsir PL maupun PB, pengantar ini menjadi sangat penting. Karena ketika menafsirkan ayat, kita harus tahu latar belakang kitab-kitab itu ditulis latar belakangnya apa. Misalnya Matius, itu buat siapa? Kenapa dia harus tulis? Nah, ada tema-tema penting apa yang di melatar belakangi kitab Matius. Nah, itu makanya penting banget mata kuliah ini. Namun sebelum kita sampai ke sana, kita perlu bahas yang tadi saya bilang 4 halaman kosong itu yang ada di Alkitab cetakan bahasa Indonesia itu. Apa yang terjadi itu namanya kita sebut masa intertestamental. Jadi masa antar perjanjian. Gitu ya. Nah, kita perlu ini yang saya bilang saya harus kejar cepat tapi ini saya minta kalian hanya harus tahu saja gitu ya. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu dijajah paling tidak oleh 4 bangsa. Ya, paling tidak oleh 4 bangsa. Pertama, Babel. Kita tahu lah bahwa bangsa Israel pernah jatuh ke tangan Babel. 597 Yerusalem jatuh ke tangan Nebukadnezar II, 10 atau 11 tahun kemudian penduduknya dibawa ke Babel. Nah, itu terjadi peristiwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego.
Ya, kemudian ini garis besar saja. 539 ini sebelum Masehi ya, atau before Christ ya, BC. Itu jatuh ke tangan Persia. Kalau kalian baca di Alkitab ada namanya Raja Kores, itu dalam bahasa Inggris disebut Raja Cyrus. Ya, Raja Cyrus. Ya, tahun 59 Babel kalah sama Persia. Persia kalah sama Yunani. Nah, cuma pada saat Israel dijajah oleh Persia, Raja Persia menjadi alat Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel balik ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci. Jadi waktu Israel dibuang ke Babel, Yerusalem hancur, kemudian bait suci juga hancur di situ. Mereka pulang kembali untuk membangun tembok Yerusalem dan juga membangun bait suci. Itu terjadi ketika Israel dijajah oleh Persia. Nah, itulah zaman Esra dan Nehemia. Sayangnya Persia tidak bertahan lama. Dia dikalahkan oleh Yunani dengan kemunculan Alexander Agung sebagai pahlawan atau tentara atau jenderalnya Yunani pada saat itu. Dan Alexander Agung ini menjadi orang yang termasyur karena jajahannya sangat luas. Umurnya, dia mati muda ketika berumur sekitar 32 tahun. Tahun 323 dia wafat karena sakit. Kemudian Yunani pecah menjadi 4 bagian oleh jenderal-jenderalnya. Nah, pada saat salah satu jenderal yang bernama Antiochus IV itu terjadi penodaan terhadap bait suci yang sudah dibangun kembali. Jadi si Antiochus IV ini membangun altar untuk dewa Zeus Olympus tahun 1600 sebelum Masehi. Dan peristiwa itu memunculkan pemberontakan orang-orang Yahudi, karena kita tahu bahwa Israel itu orang-orang Yahudi itu sangat mengagumi itu tempat suci mereka, tempat ibadah mereka, dan mereka sangat mensakralkan tempat itu sampai sekarang ya. Maka mereka ada isu bahwa mereka sedang berusaha untuk membangun kembali bait suci. Nah, muncul pemberontakan orang Yahudi karena peristiwa itu. Yudas Makabe, di pelopor Yudas Makabe, revolusi terjadi dan dia mati di tangan Yahudi. Setelah itu, ini saya singkat saja, muncul namanya dinasti Hasmonean tahun 103 sampai 105, dan dinasti ini dikalahkan oleh keturunan Raja Herodes. Nah, ketika Herodes mulai masuk, dimulailah penjajahan Romawi atas tanah Palestina dan sekitarnya termasuk Israel. Nah, antara perjanjian lama sama kerajaan Yunani itu ada masa yang disebut masa penjajahan Persia, seperti tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Ini saya lewatin. Saya mau masuk ke kerajaan Romawi. Nah, ini beberapa kaisar penting yang mungkin kalian pernah dengar namanya. Jadi kalian nanti teman-teman bisa membedakan antara kaisar dengan raja di Yudea pada saat Yesus lahir atau pada saat Yesus melayani. Ya. Jadi kerajaan Romawi pusatnya pasti di Roma, Italia, yang sekarang menjadi ibu kota Italia. Ya, ini ada Kaisar Agustus. Dia hanya memerintah 41 tahun. Kemudian diteruskan oleh Kaisar Tiberius tahun 14 sampai tahun 37, tahun 14 sebelum Masehi sampai tahun 37 Masehi. Kaisar Tiberius ini anak angkat dari Kaisar Agustus. Ya.
Nanti kalian bisa baca di buku-buku yang saya berikan, dan di slide ini lebih lengkap. Kemudian ada Kaisar Caligula, mungkin karena kalian pernah dengar nama ini. Tahun 37 sampai 41 Masehi. Dia pernah memerintahkan Herodes Agrippa untuk mendirikan patung di dalam bait suci di Yerusalem. Namun Herodes Agrippa tidak memenuhinya karena Herodes itu sebenarnya masih keturunan Yahudi, jadi dia sangat paham bahwa bait suci itu adalah tempat sakralnya orang Yahudi. Ini Kaisar Nero. Nah, ini Kaisar Nero ini, kalian harus tahu siapa itu Kaisar Nero. Tahun 54 sampai 68 Masehi. Dia adalah menantu Kaisar Claudius. Sebenarnya dia nggak suka memerintah. Nah, pada zaman Nero terkenal dengan peristiwa pembantaian orang-orang Kristen saat itu. Ya, jadi tahun 64 itu diperkirakan tahun 64 Roma dibakar sama Nero. Ada bagian dari kota Roma dibakar oleh Nero karena ambisinya mau mendirikan istana bagi dirinya sendiri. Cuma karena tidak disukai oleh Senat, jadi dia bakar wilayah itu yang dia mau dirikan istana, lalu memfitnah orang-orang Kristen yang melakukannya. Kenapa orang-orang Kristen saat itu menjadi kambing hitam? Karena orang Kristen mengajarkan bahwa dunia ini akan dihancurkan oleh api pada satu hari nanti. Jadi hal ini menjadi patut dipertimbangkan untuk mencurigai orang Kristen lah yang membakar bagian kota Roma tersebut. Nah, menurut tradisi gereja, Petrus dan Paulus tewas dalam rangkaian peristiwa ini. Jadi peristiwa penyalipan Petrus dengan kepala di bawah, kemudian Paulus dipenggal, itu terjadi pada saat kerajaan Romawi dipimpin oleh Kaisar Nero. Ya, jadi peristiwa itu pernah terjadi dan benar-benar terjadi. Jadi orang Kristen pada saat itu karena difitnah, jadi dikejar sama orang-orang Romawi, tentara Romawi, ditangkapi, dibakar hidup-hidup, menjadi obor hidup di pinggir-pinggir jalan kota Roma. Jadi itu pembantaian yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh seorang kaisar Roma pada saat itu. Ini Kaisar Titus. Kalian pernah dengar bahwa Jenderal Titus itu menghancurkan menghancurkan Yerusalem dan menghancurkan bait suci pada tahun 70. Nah, jadi pada tahun 70 itu dia masih menjadi jenderal. Jenderal dari bapaknya, Kaisar Vespasianus. Jadi peristiwa penghancuran kota Yerusalem tahun 70 itu dia masih jenderal. Tapi pada tahun 79 dia menggantikan ayahnya menjadi kaisar juga di kerajaan Roma. Nah, ini bedanya antara Raja Roma atau Kaisar Roma dengan raja-raja di Yudea. Kalau kalian baca di Alkitab, terutama kitab-kitab Injil berkaitan dengan peristiwa kelahiran, penyalipan, itu ada nama-nama Herodes. Apakah Herodes sama? Nah, ini kita bedain hari ini. Jadi Herodes itu sebenarnya adalah raja-raja kecil, dalam tanda kutip, raja-raja kecil yang menjadi wakil dari Kaisar Roma di Yudea yang menjadi daerah jajahan Roma. Sebenarnya mereka juga adalah keturunan dari orang-orang Yahudi sendiri. Dijadikan raja kecil di situ. Biasalah kalau ada negara jajahan pasti ada pengkhianat yang dilakukan oleh bangsanya, ya. Herodes Agung itu memerintah tahun 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Nah, inilah yang menjadi Herodes zaman Yesus. Ketika orang Majus datang ke istana Herodes menanyakan bahwa menurut bintang yang mereka ikuti ada raja yang baru lahir. Nah, ini ya Herodes Agung ngamuk lalu memerintahkan anak-anak di bawah umur 2 tahun dibunuh. Kemudian ada Archelaus penerusnya. Inilah Raja Yudea yang memerintah ketika Yesus kembali dari pengungsian di Mesir. Ada Raja Filipus yang membangun kota Filipi
Kaisera Filipi, makanya kota itu dinamakan Filipi dari nama rajanya Filipus yang mendirikan kota itu. Ada Herodes Antipas yang disebut Yesus sebagai serigala dalam Lukas 13:32. Licik, tidak bermoral, dan dia juga yang membunuh Yohanes Pembaptis dan mengadili Yesus pada saat peristiwa penyaliban. Nah, jadi kalian mesti udah bisa membedakan ya mana Herodes Agung, mana Herodes saat peristiwa kelahiran, dan mana Herodes yang saat peristiwa Yohanes dipenggal kepalanya dan pada saat Yesus disalib. Ya. Ada yang namanya Herodes Agrippa I. Ini yang tadi saya bilang diangkat oleh Kaisar Caligula untuk memerintah di sekitar Yudea. Dia memang dia taat beribadah sebagai seorang Yahudi, tapi dia juga yang menangkap dan membunuh Yakobus anak Zebedius dan memenjarakan Petrus di Kisah Para Rasul 12. Ada Herodes Agrippa II. Dialah yang memerintah saat Paulus diadili dalam Kisah Para Rasul. Ya. Jadi saya stop share sebentar. Jadi ini sepenggal kisah dari beberapa bangsa yang pernah menjajah orang Israel atau Yahudi. Saya tidak bisa berlama-lama di sini. Saya ingin tinggal setengah jam. Oke, saya ingin masuk ke dalam dunia sosial dan ekonomi di zaman Perjanjian Baru. Nah, nanti kita bisa tahu nih beberapa hal penting yang ada di dalamnya. Oke, baik. Saya share screen sebentar. Oke. Sosial ekonomi dalam dunia Perjanjian Baru. Jadi kita perlu pahami bahwa ternyata tidak saja di Indonesia menganut sistem kasta ya dalam kerajaan-kerajaan. Di saat itu ketika dunia dikuasai oleh Roma, di Israel sendiri terjadi pembagian kasta ternyata. Ya, ada darah biru, ada darah ningrat, ada orang-orang biasa. Apa aja sih tingkatan strata sosial yang berlaku pada saat kerajaan Roma? Jadi secara sipil orang Yahudi itu memberlakukan atau diperlakukan oleh orang Romawi dengan menggunakan hukum sipil Romawi karena mereka sebagai negara jajahan. Jadi hukum orang Yahudi sendiri tidak memberlakukan hukumnya pada saat itu. Hukum Yahudi itu berlaku hanya untuk daerah religi. Yang mereka beribadah kepada Allah, tidak diganggu sih saat itu. Mereka beribadah kepada Allah Yahweh, masih ada sinagoge, masih ada bait Allah pada saat itu. Dan tapi secara hukum sipil itu berlaku hukum Roma. Makanya Yesus disalib itu menggunakan hukum Roma, bukan menggunakan hukum Yahudi. Nah, itu kalian harus pahami. Nah, kita lihat ya stratanya. Strata pertama adalah senatorial. Nah, ini kalian bisa lihat di dalam buku Ferguson. Nanti bisa cari di referensi tahun 2003. Di situ jelas dituliskan sistem senatorial. Biasa kalau kita sebut ini anggota senat. Ya, kalau mungkin yang menganut sistem ini Amerika. Jadi kalau menjadi seorang senat dia harus punya properti atau kekayaan minimal 250.000 dinar. Ya, biasanya pernah menjabat sebagai bendahara atau konsulat. Biasanya dia berpakaian ungu. Ada kain ungu yang menempel pada jubahnya. Ingat peristiwa ketika Yesus disalib? Apa yang terjadi pada saat itu? Yesus dikasih kain ungu. Itu sebenarnya meledek. Itu sebenarnya menghina.
Ya, karena jabatan ini sangat bergengsi, dihormati orang banyak. Ya, pendidikannya pasti sudah memadai. Jika sudah berusia 21 tahun, orang tersebut diperbolehkan merintis karir dari pangkat terendah sampai menjadi senat. Ada pula yang menjabat sebagai bagian dari penegak hukum. Ya. Atau pernah menjadi gubernur provinsi, komandan legion, hakim, atau apapun yang menjadi bakat dan minat orang tersebut. Jadi nggak langsung jadi anggota senat. Dia ada tahapan-tahapannya. Ya, jabatan-jabatan yang ada di bawahnya. Yang kedua, golongan satria. Ya. Harus kaya juga sih. Dia harus minimal punya 100.000 dinar. Memang tidak sebesar anggota senat. Jadi kalau mau masuk anggota kesatria, harus punya 100.000 dinar. Hitung aja sehari, kalau umpamanya upah pekerja sehari adalah 1 dinar, jadi untuk menjadi anggota kesatria perlu 100.000 hari. Nah, hitung berapa tahun gitu ya. Jadi memiliki jumlah orang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan golongan senator. Jadi secara jumlah orang kelompok ini lebih besar dibandingkan anggota senat. Jadi anggota senat itu sangat sedikit. Orang-orang tertentu saja. Biasanya punya hubungan juga dengan anggota senat. Kaya dan berpendidikan. Anggota-anggota satria ini lebih memilih karir sebagai senator. Sedangkan sebaliknya, anggota-anggota senator cenderung memilih karir sebagai ksatria. Biasanya ini naik pangkatnya dari dunia militer nih. Ya, bisa juga dari orang keuangan atau menjadi anggota birokrasi, administrasi. Kenaikan tingkatnya dari situ. Oke, kita lanjut. Sorry. Golongan aristokrat. Aristokrat. Ini bisa disebut sebagai dewan senat kota. Jadi kalau senator itu lebih kepada negara, di pemerintahan pusat. Kalau ini di wilayah, senat kota. Sama, orangnya juga harus kaya. Jadi, tapi ini bisa dibeli. Karena sangat bergengsi juga jabatan ini. Dan ketika sudah terpilih menjadi anggota senat kota, tuntutannya juga besar. Dia harus bisa menyediakan bantuan saat keadaan-keadaan darurat. Membiayai pembangunan fasilitas kota, menyediakan acara hiburan bagi orang banyak. Jadi ini kerjaannya dia nih. Jadi mungkin lebih mirip apa ya? Mungkin ada event-event tertentu yang mereka adakan untuk menghibur, untuk melayani masyarakat. Ini golongan aristokrat. Ini orang merdeka. Orang merdeka itu pasti pernah menjadi budak kategorinya. Memiliki hubungan kerja dengan mantan majikannya. Jadi ini orang biasa nih, ini udah mulai turun nih ya, tingkatnya udah mulai turun. Pernah memiliki hubungan kerja dengan mantan majikannya, di mana dia pernah jadi budak, tapi bisa juga dia tinggal dengan majikannya bila masih diberikan tanggung jawab pekerjaan, tapi boleh bekerja di luar rumah majikannya. Itu pun masih dimonitor oleh mantan majikannya tersebut. Nah, orang-orang kayak gini dinamakan orang merdeka. Dia pernah jadi budak, tapi masih ada hubungan erat dengan majikannya, tapi bukan lagi statusnya sebagai budak. Kadang-kadang masih tinggal di situ, boleh nyambi kerja di luar, gitu ya, di luar rumah majikannya, tapi masih dimonitor. Yang terakhir adalah rakyat. Yang terakhir adalah rakyat biasa. Nah, ini orang yang hidupnya dari biaya pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Dikenal dengan beberapa sebutan seperti orang pondok atau orang desa atau orang penduduk sementara. Jadi ini tingkat paling rendah gitu ya. Nah, jadi kalau disimpulkan ini dia piramidnya, tingkatannya. Kaisar, kemudian keluarga kerajaan, senator, kesatria, ekwastrian itu kesatria, aristokrat, kemudian di situ ada pedagang, ada prajurit, ada seniman,
kemudian orang merdeka, tapi dia masih bisa bekerja, freed slave, kemudian slave, budak. Kurang lebih begitu sistem strata sosial di sana. Oke, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Nah, ini ada namanya buku survei perjanjian baru karangan Merrill Setini. Nah, ini saya ambil dari sini. Ini buku legendaris buat pengantar perjanjian baru. Jadi dia membahas tentang kebudayaan pada zaman Kekaisaran Roma. Pertama, karya sastra. Ya, biasanya karya sastra ini lebih merupakan kritik kepada kaisar yang sedang memerintah saat itu. Jadi mungkin kalau mungkin nggak tahu apakah generasi kalian pernah dengar ya, kalau zaman Orde Baru itu seringkali ada kritik-kritik yang disampaikan oleh para seniman kita gitu ya, kepada menyampaikan kritik ketidakpuasan terhadap pemerintah saat itu. Misalnya Iwan Fals misalnya, atau grup lawak seperti Warkop DKI itu pernah juga dipersulit untuk mereka tampil karena lawakan-lawakan mereka itu mengganggu zaman Orde Baru saat itu. Banyak kritik terhadap zaman Orde Baru saat itu. Nah, pada zaman Roma ini melalui karya sastra mereka mengkritik pemerintahnya. Ya. Kemudian seni arsitektur, kalau kalian pergi ke Italia, nah itu ketahuan tuh bentuk-bentuk bangunannya bagi kita sih artistik ya, keren-keren, keker gitu, kekar, sepertinya kuat. Dan memang banyak bangunan di Italia itu kuat-kuat, bagus-bagus, dan masih ada sampai sekarang. Ya. Dan yang paling banyak didapati di sana adalah seni membuat patung dada manusia dan patung manusia berkuda di daerah sana. Makanya sering banget. Maka tadi di waktu kita membahas kaisar tuh kan gambarnya gambar patung dada ke atas. Dan memang itu karya seni semacam itu sangat diminati di situ. Ketiga, arena. Jadi kalau kalian pergi ke Italia, ada sisa-sisa peninggalan Kolosium. Seperti stadion. Kalau zaman sekarang ya, seperti stadion. Biasanya itu menjadi, kalau di sini pakai buat bola di stadion. Kalau di sana stadionnya itu untuk mengadu manusia dengan binatang buas. Yang disebut gladiator. Nah, jemaat mula-mula itu seringkali dijadikan gladiator dadakan. Mereka ditangkapi, dimasukkan ke arena gladiator, diadu dengan binatang buas. Jadi orang-orang Roma nih, apa yang namanya ya, buas, dan sudah terbiasa melihat darah. Ya, kalau mau tahu gladiator dari mana ya dari orang-orang Roma gitu ya. Nah, ini saya mau bahas tentang bahasa. Ada 4 bahasa yang dipakai di Israel. Pertama, bahasa Latin. Kenapa? Karena pada saat itu penjajahan zaman perjanjian baru itu adalah di Israel dikuasai oleh Roma. Roma itu bahasanya Latin dan masih terpakai sampai sekarang. Kalau kalian ke dokter, ada resep yang ditulis dalam angka Romawi itu peninggalan Roma. Ya, itu angka-angka Romawi. Kalau kalian nonton film, di bagian akhir dari film itu menulis tahun pembuatan filmnya itu dalam angka Romawi. Itu peninggalan Roma. Tapi nah, kalian bisa baca di sini bahwa ternyata bahasa Latin itu menjadi bahasa yang umum saat itu dipakai juga. Karena bahasa kedua adalah bahasa Yunani. Karena pengaruh Helenisme atau kebudayaan Yunani yang dibawa oleh Alexander Agung itu sangat kuat terhadap negara-negara bekas jajahannya. Bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Mungkin kalau sekarang bahasa Inggrisnya lah gitu ya. Mungkin sekarang bahasa Inggrisnya. Yang di dunia Timur Tengah, Eropa itu sangat dikuasai oleh bahasa Yunani. Makanya Alkitab Perjanjian Baru kita
itu ditulis dalam bahasa Yunani. Yang ketiga bahasa Aram. Nah, bahasa Aram ini karena bangsa Israel pernah dijajah oleh Persia atau Asyur yang berbahasa Aram. Bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Aram. Kalau kalian pernah nonton Passion of the Christ, ingat ya, Passion of the Christ itu memang menggunakan bahasa Aram. Yesus tidak disebut Yesus, tapi Yesua. Petrus tidak dipanggil Petrus, tapi Kefah. Ya, itu bahasa Aram. Dan di dalam bahasa Yunani juga, kitab-kitab bahasa Yunani ada sedikit-sedikit penggalan bahasa Aram, seperti Aba itu bahasa Aram. Ya, Maranatha itu bahasa Aram. Dan bahasa Ibrani kuno. Kalau bahasa Ibrani kuno, akhirnya meskipun itu menjadi bahasa aslinya orang Israel, tetapi pada akhirnya bahasa Ibrani terpinggirkan menjadi bahasa religi. Ketika mereka bicara tentang Taurat, ketika mereka belajar tentang kitab-kitab para nabi di sinagoge-sinagoge, ketika mereka bicara di Bait Allah yang berkaitan dengan religi mereka, kepercayaan mereka, Yudaisme mereka, baru bahasa Ibrani itu digunakan. Makanya Perjanjian Lama itu bahasa religi, ditulis dalam bahasa Ibrani. Gitu, ya. Oke, yang terakhir sekolah dan ilmu pengetahuan. Nah, bedanya antara orang yang Romawi dengan Yahudi apa? Kalau orang Romawi itu sekolah seperti biasa, karya-karya sastra, matematika. Tetapi kalau orang Yahudi itu sekolahnya sekolah agama. Sekolah Taurat. Mereka belajar Taurat. Makanya rata-rata anak laki-laki orang Yahudi itu paham banget soal Taurat. Ingat peristiwa Yesus di Bait Allah pada umur 12 tahun yang ketinggalan sama papa mamanya? Ketika papa mamanya balik, Yesus sedang ngapain? Sedang bercakap-cakap dengan ahli Taurat. Yesus belajar Taurat. Kalau dipikir-pikir, dari mana Yesus tahu bahwa dirinya adalah Mesias? Pernah ada yang mikir nggak? Kira-kira Yesus tahu nggak bahwa dari kecil bahwa dia Mesias? Coba Melvin. Kira-kira Yesus dari kecil udah tahu belum bahwa dia Mesias? Bahwa dia itu juru selamat yang dimaksudkan. Tahu. Tahu dari mana? Dari belajar. Betul. Dia tahu dari belajar. Dia belajar Taurat. Ingat peristiwa ketika Yesus mengajar dalam sinagoge, kemudian membaca kitab Yesaya? Yesus setelah membaca kitab Yesaya, dia tutup kitabnya, gulungan kitabnya dia tutup, lalu dia berkata apa? Hari ini ayat itu digenapi. Dia sedang menunjuk kepada dirinya sendiri. Jadi ya kalau dari kecil ya sebelum dia belajar Taurat dia pasti tidak tahu. Tapi ketika lama-lama dia belajar Taurat, nubuatan-nubuatan para nabi, dia paham bahwa itu menunjuk kepada dirinya. Saya yang dimaksud. Sayalah keturunan Isai, sayalah anak Daud yang akan menjadi juru selamat. Ya, oke. Kita beralih. Jadi itu adalah keadaan sosial ekonomi pada zaman Perjanjian Baru. Ada 10 menit sebelum kita break. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau saya lanjutin tanggung nih, nggak cukup 10 menit. Ada pertanyaan atau pernyataan? Pak, saya bingung Pak, cepat banget Pak. Iya. Kalau mau lengkap, kalian harus masuk sekolah teologi, bener-bener. Ada pertanyaan? Nanti saya harap di sesi kedua saya bisa membahas tentang
sekte-sekte dalam Yudaisme dan Yesus dalam Perjanjian Baru. Jadi hari ini bahas 4 tema, buset deh. Biasa 1 tema 1 pertemuan saya. Ada pertanyaan? Aman? Mungkin ini Pak, Apa? apa sih fungsi dari senator tadi? Karena tadi nggak disebutin tuh. Oke. Fungsi senator tuh sebenarnya menjadi apa sih ya, kayak dewan pertimbangan atau dewan perwakilan rakyatnya gitu, buat menjadi rekan kerja si kaisar dalam memutuskan segala sesuatu. Ngebayanginnya apa ya? Ngebayanginnya kayak presiden sama DPR kita. Kalau di Amerika tuh Kongres, Senat sama presiden. Misalnya kalau presiden Amerika tuh mau mengirim pasukan tempur ke Afghanistan misalnya waktu itu harus, atau ke suatu wilayah itu harus persetujuan Senat, anggarannya segala macam itu harus persetujuan Senat. Kalau Senat nggak setuju, nggak jalan nih, nggak jadi kirim pasukan. Gitu. Kan waktu itu kalau nggak salah sempat apa ya, Donald Trump sempat ada konflik dengan Senat karena usulnya atau proyeknya tidak disetujui. Kurang lebih seperti itu, Melvin. Ya, makanya sangat sedikit orangnya sangat sedikit terpilih dibandingkan tingkat berikutnya, Senat lebih sedikit. Gitu. Kalau ksatria itu kebanyakan orang-orang bekas militer biasanya. Ya. Oke. Udah bisa bedain Herodes waktu Yesus lahir dan Herodes waktu Yesus mati? Ya, beda-beda tuh ya. Oh, Pilatus tuh wali negeri. Jos. Pilatus itu wali negeri. Jadi Herodes itu raja kecil, jadi semacam kaisar kecil, perwakilan kaisar. Di bawah dia ada wali negeri. Kan ada provinsi-provinsi kan? Di Yudea itu ada provinsi-provinsi. Di Israel itu ada provinsi-provinsi. Yudea itu salah satu provinsi. Itu ada wali negerinya. Nah, jadi dia berfungsi sebagai wali negeri yang memutuskan masalah-masalah yang ada di wilayahnya dia, lebih kecil skupnya. Begitu. Mungkin kalau kayak kita sekarang gubernur kali ya. Ada presiden, di bawahnya ada menteri dalam negeri, kemudian di bawahnya ada gubernur. Gubernur di bawahnya ada wali kota, atau di bawah wali kota ada camat, dan seterusnya begitu. Gitu. Ada pertanyaan? Oh, ada yang tanya, tapi lewat aku. Apa Ini tuh? seriusan orang lain yang nanya, bukan aku ya. Apa tuh? Pertanyaannya gini kok. Dulu keluarga Yesus masuknya kasta yang mana? Terus pertanyaan lanjutannya, bukan pertanyaan lanjutan, maksudnya ada orang lain juga nanya, bedanya orang merdeka sama rakyat biasa apa kok? Baik. Yesus itu masuk rakyat biasa karena dia tinggal di Nazaret. Ketika dia memproklamirkan diri bahwa aku telah ada sebelum Abraham ada. Markus 6. Lalu orang-orang bilang begini, apakah ada yang baik dari Nazaret? Nazaret itu kota miskin. Mungkin kalau saat itu ada BPS, Biro Pusat Statistik, bisa dilihat datanya tingkat kemiskinan di Nazaret itu kayak apa. Ya, makanya dia bilang, kita mencatat, apakah ada yang baik dari Nazaret? Bapak ibunya kita kenal, saudara-saudaranya kita kenal. Masa dia bilang dia sudah ada sebelum Abraham? Yesus ditolak di Nazaret. Yesus mau dilempari batu saat itu. Yesus mau dijorokin ke jurang saat itu. Dia masuk rakyat
biasa, artinya yang hidupnya mungkin disubsidi oleh pemerintah, tapi dia sendiri, keluarganya sendiri, ada keluarga tukang kayu. Yusuf itu keluarga tukang kayu, carpenter. Apa bedanya rakyat biasa dengan budak? Budak itu nggak punya hak apa-apa. Budak itu mau dibunuh juga nggak apa-apa. Kalau di negara-negara Timur Tengah, yang makanya kalau kalian ingat TKW kita rata-rata parah di sana. Karena masih menggunakan, meskipun sudah tidak menggunakan sistem budak, tetapi budaya bahwa seseorang ada di bawah jajahan sang tuan, sang majikan, itu masih ada. Jadi ketika seorang memberi diri untuk menjadi budak seseorang, dan seorang yang lebih tinggi statusnya, dia harus siap kehilangan haknya. Beda sama orang biasa, dia masih punya hak untuk dibiayai oleh pemerintah loh. Bisa kemana-mana. Tapi kalau budak enggak. Makanya kata hamba dalam bahasa Yunani artinya doulos. Dipakai kata doulos. Itu artinya orang yang nggak punya hak apa-apa atas dirinya sendiri. Gitu. Masih mending orang biasa daripada budak. Keluarga Yesus tuh bukan keluarga budak. Dia punya pekerjaan kok. Nah, kalau budak lebih parah dari orang biasa. Makanya tingkatnya paling rendah dia. Dia nggak punya hak. Dibunuh juga sama majikannya nggak masalah. Saat itu. Itu terjadi. Jadi sistem budak ini sebenarnya tidak hanya ada dalam kerajaan Romawi sih, sebenarnya kalau kita tarik ke belakang tuh dalam perjanjian lama juga, apa namanya, Yusuf itu budak, dijual sebagai budak, ada pasar budak gitu ya. Oke ya, kirim salam sama yang nanya ya, Lisa. Oke, Makasih kok. kita izin nanya lagi Pak. Tadi Bapak bilang Herodes orang yang beragama Yahudi, bukankah dia bukan orang Yahudi? Herodes Agripa itu keturunan Yahudi. Herodes Agripa itu masih ada darah Yahudinya. Ya. Masih ada darah Yahudinya. Jadi dia nggak mau. Sebenarnya Herodes itu sebenarnya orang Yahudi yang dipakai oleh kerajaan Roma untuk menjadi raja kecil di situ. Dia nggak kirim orang tapi pakai orang situ. Sama seperti pemungut cukai juga itu orang Yahudi, makanya dia dimusuhin juga sih sebenarnya. Cuma dari sisi religi yang Herodes Agripa ini, Herodes Agripa I kalau nggak salah, dia lebih taat kepada Yudaisme atau agama Israel atau agama Yahudi. Makanya dia disuruh Caligula untuk bangun patung di situ, dia nggak bikin, dia nggak ladenin, gitu. Ya. Oke, kita break dulu kali ya, bisa? Oke, makasih kok. Teman-teman kita Oke. break sampai jam 8.10 ya. Oke, Thank you. see you. Sebentar. Oke, kita lanjutin ke dalam, ini hal penting yang perlu kalian tahu, karena ini kita sudah sering tahu, sering dengar, sering baca, cuma kita nggak tahu detail siapa mereka, apa latar belakang mereka gitu ya. Kita masuk ke dalam yang disebut sekte-sekte dalam perjanjian lama. Dalam Yudaisme, sorry. Dalam Yudaisme. Oke. Kita masuk dalam sekte-sekte dalam Yudaisme. Yudaisme apa? Kira-kira ada yang pernah dengar kata ini, dan kalau ada yang tahu boleh jelasin sebelum saya lanjutin share-nya. Yudaisme itu apa? Ada yang tahu nggak? Tania mungkin bisa jawab.
Nggak ada yang tahu Tani. Yudaisme ya. Yudaisme itu sebenarnya diambil dari kata Yehuda atau Yahudi. Jadi agamanya orang Yahudi, agamanya Musa. Ya. Jadi orang Yahudi itu memiliki kepercayaan atau agama atau religi mereka adalah yang kita sebut sebagai Yudaisme, Judaism dalam bahasa Inggrisnya. Ya, mereka percaya kepada nurut, taat sama Taurat, mereka belajar serius sampai ada sekolah-sekolah para rabi dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam rangkaian Yudaisme. Uniknya adalah kalau orang Israel itu atau orang Yahudi, Yudaisme atau agama mereka itu sangat mengikat seluruh aktivitas mereka. Kalau kalian baca Imamat itu ribet dan sangat-sangat kompleks aturannya. Jadi hidup mereka diatur oleh agama mereka. Kalau kita kan terpisah ya agama gitu ya, kepercayaan, tapi hidup sosial ya beda lagi gitu ya. Seolah-olah ada urusan sekuler, ada urusan rohani. Tapi kalau mereka enggak, seluruh aspek hidup mereka itu diatur dalam yang namanya hukum Taurat. Apa yang dinamakan disebut sebagai Yudaisme. Tata cara ibadahnya yang dia ada di bait suci, bagaimana nyembelih korban dan sebagainya. Kemudian kalau sakit gimana, yang menyatakan dia sakit kusta itu siapa, lalu yang menyatakan bahwa dia sudah tahir dari kustanya juga imam. Jadi itu semua aspek hidup mereka diatur oleh agama. Halal najis sudah pasti itu. Makanan yang haram sama yang najis itu sudah diatur segala sesuatunya. Wanita kalau lagi datang tamu bulanannya harus ngapain? Semuanya diatur dalam Taurat. Kamu bisa baca di dalam Imamat. Segala sesuatunya diatur oleh Taurat. Ya. Baik, nah di dalam Yudaisme itu ada sekte-sektenya atau golongan-golongan agama. Golongan-golongan atau apa ya? Kalau kita disebutnya kayak semacam ormas gitu ya. Yang berlatar belakang agama. Mungkin kalau di negara kita Islam itu ada golongan NU, ada golongan Muhammadiyah misalnya. Ya. Kalau Buddha ada golongannya lagi. Nah, di dalam Yudaisme sendiri ada golongan-golongannya. Kita lihat satu-satu ya. Bentar. Pertama adalah orang Farisi. Kita sering dengar ini. Mereka adalah penjaga Taurat yang paling keras, berusaha agar seluruh isi hukum Taurat bisa dilakukan secara sempurna oleh masyarakat Israel. Menempatkan dirinya sebagai musuh dari Yesus dan juga gereja mula-mula. Nah, karena mereka itu orang yang paling keras untuk memberlakukan Taurat dalam kehidupan orang Israel, makanya dia menjadi musuh Yesus dan menjadi musuh dari gereja mula-mula. Kenapa menjadi musuh Yesus? Karena Yesus menurut mereka sering melanggar hukum Taurat, terutama yang berkaitan dengan Sabat. Sabat itu nggak boleh ngapa-ngapain sama mereka. Kalau kalian pernah ke Israel, saya sih belum pernah. Konon katanya kalau orang di Israel itu, kalau pas hari Sabat itu ada bagian-bagian seluruh pekerja yang di hotel itu adalah orang non-Yahudi. Liftnya juga dibedain. Ya. Kalau sampai ada yang jatuh pun nggak boleh ditolong. Nah, kalau Yesus kan beda. Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Yesus memetik gandum, murid-murid Yesus memetik gandum di hari Sabat. Dan menjadi musuh gereja mula-mula. Kenapa? Karena gereja mula-mula itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Sementara hukum Taurat mengatakan
hanya Tuhan Allah Elohim Yahweh lah satu-satunya Tuhan bagi mereka. Sesembahan mereka hanya Elohim Yahweh. Lalu ada orang dari Nazaret ngaku-ngaku Mesias, keturunan Daud. Bahkan dia bilang sudah ada sebelum Abraham. Ya udah, Yesus jadi musuh mereka. Dan pasti gereja mula-mula adalah orang yang menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan menjadi musuh mereka. Menjadi kalau kalian ingat Paulus sebelum menjadi Saulus itu orang Farisi. Makanya dia sangat getol untuk membinasakan orang-orang Kristen di gereja mula-mula pada saat itu. Sebelum dia bertobat ya. Sebelum peristiwa matanya buta dan dia bertemu dengan Yesus. Menjadi kelompok yang paling menggambarkan keberagamaan yang munafik. Karena mereka menjalankan ibadah keagamaan. Dalam hal ini Yudaisme secara lahiriah dan legalistik. Jadi mereka beragama ya secara lahiriah aja. Kan Yesus pernah adakan perumpamaan ya antara orang Farisi dengan pemungut cukai. Berdoanya gimana? Kalau orang Farisi berdoa di jalan-jalan supaya orang lihat gitu ya. Kalau pemungut cukai dia bilang aku nggak layak Tuhan. Nah itu udah beda. Jadi mereka menjalankan agamanya secara lahiriah aja, secara legal dia benar. Makanya Paulus pernah berkata bahwa secara hukum Taurat aku tidak bersalah. Disebutin lahir disunat di hari ke-8 dalam hukum Taurat aku orang Farisi dari suku Benyamin, orang Israel asli. Wah, itu menggambarkan sebuah kesempurnaan secara Taurat. Dilihat dari hukum Taurat, betul. Mereka sempurna. Walaupun perbedaan pandangan antara Yesus dan orang Farisi, Yesus lebih banyak berinteraksi dengan kelompok ini dibandingkan dengan kelompok lain. Yesus pernah loh berdialog dengan Nikodemus yang adalah orang Farisi, tapi nggak semua orang Farisi jahat. Ya, jahat dalam arti kaku gitu ya. Beda musuh, ya. Kan di kita juga ada yang begitu kan ya. Beda pandangan, beda agama, musuh. Nah, ternyata di orang Farisi ada yang baik, seperti Nikodemus tuh orang Farisi. Di Yohanes 3 yang bercakap-cakap dengan Yesus tuh, Nikodemus itu orang Farisi. Bahkan Yesus pernah menerima undangan makan untuk makan bersama di rumah seorang Farisi yang dinamakan Simon, orang Farisi. Yang ketika itu Yesus menegur dia, kamu nggak cuci kaki aku, tapi perempuan ini dari tadi tidak berhenti membasahi kakiku dengan air matanya. Ya, ketika peristiwa pecahnya minyak narwastu, lalu Yesus dibasuh kakinya oleh perempuan yang berdosa. Bahkan ada beberapa orang Farisi juga yang menjadi jemaat gereja mula-mula. Setelah mereka bertobat, mereka menjadi jemaat gereja mula-mula. Jadi nggak semua orang Farisi bersifat kaku ya. Kalau Nikodemus diantaranya itu orang baik, orang Farisi yang baik gitu ya. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah yang datang dari Allah. Karena dia berkata tidak mungkin dia bisa melakukan ini kalau dia tidak datang dari Allah. Ya, jadi Nikodemus mengakui kealahan Yesus. Nah, yang kedua belum. Pertentangan antar sekte ini dengan Yesus selalu berkaitan dengan hukum Taurat. Nah, ini tadi saya sudah sebutin ya. Ini ada beberapa contoh peristiwa. Jadi pasti ributnya itu antara Yesus dengan orang Farisi itu tentang hukum Taurat. Menurut orang Farisi, secara Taurat itu menyembuhkan orang sakit itu dilarang di hari Sabat. Tapi Yesus melakukan itu. Kenapa? Karena buat Yesus, berbuat baik untuk menyelamatkan nyawa orang, itu seperti menawarkan alternatif interpretasi, penafsiran yang baru terhadap Taurat. Lebih baik mana? Membiarkan orang itu mati binasa atau menyembuhkan orang itu? Menurut Yesus, lebih baik sembuhkan orang itu. Dan orang itu bisa diselamatkan. Dan buktinya memang ketika Yesus melakukan mujizat, orang itu sembuh, orang itu bisa diselamatkan. Itu ya. Posisi mereka dalam Yudaisme. Ya, mereka sih ada beberapa ribu orang. Bukti-bukti dari Alkitab sudah bisa menggambarkan bahwa orang-orang Farisi memang selalu berada di sekitar Galilea dan berada di antara masyarakat umum. Kalau kalian ikuti cerita Yesus di dalam kitab-kitab Injil,
itu sangat jelas di mana Yesus berada, sedang mengajar orang banyak. Di situ pasti ada orang Farisi. Ya biasa cari-cari kesalahan Yesus gitu ya. Jadi orang-orang Farisi sebenarnya bukan separatis yang memberontak kepada Romawi yang saat itu sedang menjajah Israel. Mereka lebih cocok disebut sebagai penggerak reformasi spiritual bagi orang Yahudi untuk mengembalikan Israel kepada tradisi leluhur mereka. Niatnya baik supaya orang-orang Israel balik kepada Taurat yang sebenarnya, kepada tradisi leluhur mereka, menjadi lebih, supaya apa? Supaya orang Israel itu lebih unggul daripada negara-negara di sekitarnya. Kan Israel itu menganut teokrasi, jadi pemerintahan hanya Allah. Jadi mereka diperintah langsung oleh Allah. Dan monoteistik. Jadi mereka sangat tidak menerima ada Allah lain selain Allah Elohim Yahweh yang mereka percayai. Gitu ya. Dan menurut mereka Israel harus yakin bahwa mereka adalah orang yang dibenarkan Allah. Jadi fanatisme yang berlebihan sebenarnya orang Farisi ini. Fanatisme kebangsaan yang terlalu berlebihan. Menganggap bahwa Israel adalah satu-satunya bangsa yang dipilih Allah, yang memang benar, melalui Israel ada juru selamat, memang benar. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bangsa-bangsa lain juga harus diselamatkan. Justru melalui orang Israel inilah lahir juru selamat yang menyelamatkan seluruh dunia. Tapi orang Farisi nggak mau begitu, dia maunya hanya orang Israel aja yang selamat, gitu ya. Yang kedua adalah Saduki dan Imam. Ini saya ambil dari Wright, kemudian dari Green. Ini nama-nama pengarang buku ya, kalau saya kasih dalam kurung ini ya. Kalian bisa lihat nanti secara lengkap di dalam buku referensinya. Para imam bukanlah seorang bangsawan dan sudah pasti tidak kaya. Kenapa? Karena imam itu keturunan Lewi yang tidak mendapatkan hak waris. Jadi ketika bangsa Israel bagi-bagi tanah, orang Lewi nggak kebagian. Memang tidak dibagi. Kenapa? Karena suku Lewi ada di dalam bait Allah untuk menyelenggarakan ibadah. Keturunan Lewi adalah keturunan imam. Mereka bergantung kepada pemberian persembahan persepuluhan dari bangsa Israel yang datang beribadah di bait suci. Jadi kalau persepuluhan itu memang tepatnya diberikan kepada orang-orang yang melayani dalam ibadah, gitu ya. Tapi imam-imam juga banyak yang tinggal di daerah yang jauh dari Yerusalem. Kan orang Yahudi tidak hanya di Yerusalem kan. Jadi secara sosial mereka juga menjadi penengah jika ada perselisihan. Misalnya tidak mengherankan ketika Yesus menyuruh orang kusta untuk yang sudah ditahirkan untuk memperlihatkan diri kepada imam. Kenapa? Karena hanya imam yang berhak menyatakan orang itu tahir atau tidak. Gitu. Ya, waktu orang kusta itu disembuhkan Yesus, ditahirkan, perlihatkan dirimu kepada imam. Ya memang hanya imam yang bisa menyatakan bahwa orang itu tahir atau tidak. Setelah dinyatakan tahir oleh imam, baru orang itu dianggap tidak lagi menajiskan. Karena kusta saat itu dianggap sebagai penyakit yang najis, gitu ya. Di antara para imam itu ada imam besar yang melayani umat Israel yang berkenaan dengan korban bakaran di ruang Maha Kudus. Jadi ada sekelompok imam yang melayani umat, tidak hanya di Yerusalem, tapi di daerah-daerah sekitar yang jauh dari Yerusalem. Tetapi ada kelompok di antara imam itu ada imam besar. Tugasnya ngapain tuh imam besar? Imam besar ini tugasnya menyelenggarakan korban bakaran di ruang Maha Kudus, dan hanya imam besar yang dipilih yang berhak masuk ke ruang Maha Kudus. Nggak bisa sembarangan orang masuk ke dalam bagian ruang Maha Kudus, bisa mati orang. Imam besar yang tidak suci saja bisa mati mendadak. Jadi kalau imam besar itu biasanya begini kebudayaan mereka, kakinya itu diikat oleh tali yang panjang dan semacam kerincingan bunyi gitu ya. Jadi kalau ketika imam besar menyelenggarakan ibadah korban bakaran di ruang Maha Kudus, kan nggak sembarangan orang bisa masuk. Kakinya diikat oleh tali yang panjang, kemudian bisa bunyi. Jadi kalau masih kerincing, artinya imam sedang berjalan. Tapi kalau ketika sudah tidak bunyi lagi
kerincing kaki di kakinya, atau malah bunyi gedebuk, nah pasti imamnya itu mati di ruang maha suci. Pasti dia sedang melakukan dosa. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ruang maha suci karena dipisahkan oleh tirai gitu ya. Nah pada saat Yesus mati, tirai itu terbelah dua. Yang menandakan apa? Semua orang bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak harus diwakili oleh imam besar. Karena imam besarnya itu Yesus sendiri. Gitu ya. Bentar. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa imam itu tidak hanya di Yerusalem, tapi ada di sekitar situ, di sekitar wilayah di luar Yerusalem. Mereka ada bersama-sama dan hidup bersama-sama dengan masyarakat, biasa menangani hal-hal yang bersifat religi. Dan kelompok imam ini kemungkinan besar adalah keturunan Lewi yang berasal dari Imam Zadok. Kalau kalian baca di dalam kitab-kitab Pentateuch, ada turunan Imam Zadok, makanya dinamakan orang Saduki dari kata Zadok, gitu ya. Memang kelompok ini tidak meninggalkan jejak dokumen mengenai ajaran mereka. Namun kita bisa membaca dalam Perjanjian Baru bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mempercayai kebangkitan tubuh. Jadi kalau kalian pernah ada dialog antara orang-orang Saduki dengan Yesus mengenai kematian, kebangkitan, kehidupan setelah kematian, nah ini mereka sebenarnya ngetes Yesus nih. Karena kenapa harus begitu? Karena mereka nggak percaya tentang kebangkitan tubuh, tidak percaya tentang kebangkitan setelah kematian. Nah ini yang membedakan perbedaan yang cukup mencolok antara orang Farisi dan orang Saduki. Nah, waktu Paulus diadili oleh orang-orang Yahudi, kan di situ ada orang Saduki dan orang Farisi. Nah, kalau kalian baca Kisah Para Rasul 23 ayat 6 sampai 10, Paulus meloloskan dirinya dengan cara yang cerdik. Ya, dia lempar isu untuk memecah belah kumpulan orang yang sedang mengadilinya. Jadi ribut tuh antara orang Saduki dan orang Farisi. Nah, Paulusnya lolos gitu ya. Jadi ketika mereka ribut, Paulus meloloskan diri gitu. Jadi dibikin ribut sama Paulus, mereka sendiri orang Saduki dan orang Farisi, lalu Paulusnya meloloskan diri gitu. Cukup cerdik memang. Mereka menyangkali kehidupan kekal, ya tadi saya sudah bilang mereka tidak percaya ada kebangkitan tubuh, dan hukuman serta upah kehidupan yang akan datang di Hades atau di dunia yang akan datang. Mereka juga tidak mempercayai akan adanya roh atau malaikat. Kisah Para Rasul 23 ayat 8. Mereka tidak percaya terhadap nasib atau predestinasi atau penentuan. Semua tindakan manusia, baik jahat atau baik, itu ditentukan oleh pilihan masing-masing. Nah, bedanya lagi antara orang Saduki dan Yahudi, Farisi adalah kalau orang Saduki hanya mengikuti Taurat yang tertulis dan tidak mengikuti tradisi nenek moyang. Sebenarnya mereka lebih kaku sih dibandingkan orang Farisi. Jadi jika mereka mendapati pelanggaran terhadap hukum Taurat dalam hal ini, mereka akan memberikan hukuman jauh lebih berat dibandingkan orang Farisi. Nah, setelah peristiwa penghancuran Yerusalem oleh Jenderal Titus di tahun 70 itu, dan Bait Suci yang juga hancur, kelompok ini menghilang tanpa jejak. Kemungkinan dikarenakan pada zaman Yesus memulai pelayanannya, kelompok ini memang sudah tidak terlalu memiliki banyak pengaruh dan tidak sekuat orang Farisi. Ya. Baik. Nah, bedanya tuh ya ini perlu jadi catatan nih. Orang Farisi itu pegangannya hukum Taurat dan tradisi nenek moyang. Jadi hukum Taurat yang 10 itu mereka pecah lagi dalam ratusan aturan yang harus diikuti oleh orang Israel, dan itu yang memberatkan orang Israel. Nah, saya perlu luruskan nih. Ketika Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
kelegaan itu letih, lesu, dan berbeban berat itu bukan masalah hidup. Letih, lesu, dan berbeban berat itu karena Taurat. Ada kebiasaan di antara para laki-laki Yahudi ketika mereka sudah tuntas belajar Taurat, mereka harus memikul ini ini gerakan simbolis sebenarnya, memikul gulungan kitab Taurat itu di bahu mereka sebagai tanda bahwa mereka bersedia melakukan seluruh yang mereka pelajari di dalam hukum Taurat. Mereka jadi letih, lesu, dan berbeban berat itu bukan karena masalah hidup, nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa beli beras buat masak, bukan itu, nggak ada hubungannya sama itu, tidak ada hubungannya sama pemenuhan kebutuhan jasmani. Karena ayat itu seringkali dipakai oleh para pengkhotbah untuk membahas masalah itu. Padahal konteksnya adalah, nah ini yang saya bilang pentingnya pelajaran ini adalah konteksnya adalah saat itu letih, lesu, dan berbeban berat itu karena hukum Taurat. Ya, jadi mereka mengangkat gulungan kitab Taurat itu mereka panggul di bahu mereka. Yang benarkan artinya mereka bersedia menanggung seluruh hukum Taurat di dalam hidup mereka. Baik, saya lanjutkan ya. Waktunya terbatas banget ya. Oke. Eseni. Nah, ini tidak pernah disebut dalam perjanjian lama nih, teman-teman. Dalam perjanjian baru tidak pernah disebut kelompok Eseni ini. Tetapi jejak sekte ini terkuak ketika tahun 1947 ada sekelompok gembala menemukan 8 buah bejana berisi gulungan naskah kuno di dalam sebuah gua di dekat Qumran, 7 mil sebelah selatan Yeriko, tepat di atas dataran tinggi dekat Laut Mati. Atau yang bisa disebut gulungan kitab-kitab Qumran. Gulungan Laut Mati. Diperkirakan naskah-naskah tersebut berasal dari abad sebelum dan sesudah Yesus. Ini ditelusuri terus, kemudian didapati kesimpulan bahwa pernah terjadi evakuasi terhadap naskah-naskah kitab perjanjian lama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk disembunyikan di gua-gua itu sekitar zaman revolusi Yahudi. Sekitar tahun 60 dan sampai 70 Masehi. Ini sekitar sebelum peristiwa penghancuran kota Yerusalem dan Bait Suci ya. Bukti penemuan lain menyimpulkan bahwa di daerah itu pernah bermukim sebuah komunitas yang hidup sekitar tahun 70 menjelang kehancuran Yerusalem, dan hasil penelitian para ahli mengarah kepada sebuah kelompok atau sekte Yahudi yang disebut kaum Eseni. Anggota ini kebanyakan menjalani kehidupan mengasingkan diri dari dunia luar. Mereka biasa bertapa, sangat religius, membaca dan mempelajari kitab suci bersama dengan saling berbagi harta kepunyaan, tidak mengizinkan dari anggotanya memiliki budak. Beberapa dari mereka tinggal di bagian barat daya Yerusalem, yang karenanya tempat itu sekarang ada sebuah gerbang yang disebut gerbang Eseni. Eseni Gateway. Penelitian arkeologis mengidentifikasi bahwa tempat itu adalah yang sekarang dekat kuburan Protestan di Gunung Sion. Sekte ini kemungkinan muncul dalam kehidupan sosial Yahudi di masa Hasmonean. Tapi karena dinasti Hasmonean itu korup, mereka melihat imam dirampas, kemudian sekte ini memilih untuk menghindar dari kehidupan sosial orang Yahudi dengan mengucilkan diri ke tepi barat Laut Mati di daerah Qumran. Ini background dari slide ini adalah gua-gua Qumran di mana ditemukan naskah-naskah perjanjian lama yang menjadi tempat komunitas ini mengasingkan diri. Nah, kebanyakan ahli mengenali atau mengidentifikasi kelompok ini sebagai kelompok yang mengasingkan diri dari orang-orang Yahudi tersebut. Ya.
Itu satu teori, tapi ada teori lain yang mengatakan bahwa kelompok itu adalah kelompok yang dipimpin oleh seorang yang bernama guru kebenaran. Sosok ini mungkin salah seorang pemimpin dinasti Hasmonean yang tidak setuju dengan yang dilakukan oleh pemimpin Hasmonean yang menculik atau membunuh imam besar pada saat itu. Jadi dia nggak setuju dengan anggota Hasmonean yang lain. Kelompok ini yang disebut sebagai guru kebenaran, pribadi misterius, ini mengajak kelompok ini lalu pergi ke daerah Qumran. Ini teori kedua. Anggotanya cuma 4.000-an orang. Mereka mengikuti hukum Taurat dan ajaran para nabi. Mereka sangat ketat melakukan hukum Taurat. Tidak boleh menikah. Mereka mengajarkan hukum selibat. Selibat itu jomblo. Ya, selibat itu menjomblo seumur hidup. Ya, mereka lebih murni sebenarnya melakukan hukum Taurat dibandingkan dengan orang Farisi dan ahli Taurat gitu ya, karena mereka sampai rela mengasingkan diri karena melihat bahwa orang-orang itu merampok, orang-orang Farisi itu munafik gitu ya. Mereka lebih murni melakukan hukum Taurat. Ini beberapa kebiasaan mereka. Nah, ini ada teori yang mengatakan kemungkinan Yohanes Pembaptis adalah, ini kemungkinan ya, bisa benar bisa tidak. Yohanes Pembaptis adalah bagian dari sekte ini, atau paling tidak pernah mendapat pengaruh dari sekte ini. Karena ciri-ciri kehidupan yang dijalankan Yohanes Pembaptis itu mirip dengan yang dilakukan oleh sekte SNI. Yohanes Pembaptis makanannya apa? Belalang dan madu hutan. Berpakaian apa? Bulu unta. Hidup di padang gurun, mengasingkan diri dari kehidupan sosial orang Yahudi kebanyakan saat itu. Ya. Ini hanya kemungkinan, Oke. Saya mau masuk ke dalam bagian sebentar. Ahli Taurat. Ini nggak lama lagi habis, mungkin bisa extend waktu ya Lisa ya. 5 menit. Kelompok ahli Taurat diperkirakan muncul pada zaman Nabi Ezra menjelang masa kembalinya Israel dari pembuangan Babel. Apa bedanya dengan orang Farisi? Ya, kalau orang Farisi menjaga hukum Tauratnya, tapi kalau ahli Taurat itu menyalin kitab-kitab suci, kerjaannya nulis kitab suci. Ya. Karena Alkitab Perjanjian Lama yang naskah pertamanya ditulis itu sudah tidak pernah ada lagi. Jadi kitab-kitab yang berjalan itu hanya salinan-kesalinan. Ya, dan pekerjaan ahli Taurat inilah menyalin kitab suci. Ya, meskipun memang kadang-kadang mereka melaksanakan tugas keimaman, tapi tugas pokok mereka adalah menyalin kitab suci. Tapi karena saking bergelutnya dengan kitab suci, lambat laun mereka malah mengabaikan esensi dari Taurat sendiri. Nilai-nilai rohani, kehidupan dan humanis dari Perjanjian Lama tidak lagi diimplementasikan dalam umat Israel. Jadi ya cuma turun-temurun saja hukum itu diajarkan gitu. Memang hukum, nah ini saya bilang nih, tadi kan pernah saya bilang hukum Taurat diberlakukan di semua kehidupan, aspek kehidupan, sampai kepada hal-hal yang detail. Inilah yang sangat memberatkan kehidupan orang Israel, gitu ya. Ini ahli Taurat itu biasanya dia berasal dari berbagai profesi, ada yang dari pandai besi, ada yang pedagang, pembuat tenda, penyamak kulit, bahkan seorang proselit. Proselit itu orang non-Yahudi yang ingin menganut agama Yahudi. Itu namanya proselit. Nah, kebanyakan ahli Taurat memang berasal dari kelompok atau sekte Farisi. Jadi bisa dua nih, ya bisa dua sekte dia masuk. Nah, biasanya ketika belajar, guru akan mengajar sambil duduk dan murid-murid itu duduk di kakinya. Itu terjadi ketika khotbah di bukit. Jadi Yesus duduk, kemudian orang banyak itu duduk di bawah dia, mendengarkan dia berkhotbah. Seorang murid diperbolehkan untuk bertanya dan biasanya gurunya akan memberikan jawaban berupa pertanyaan pula.
agar murid bisa mengolahnya dalam nalar dan merefleksikannya. Kita lihat ya dalam Lukas 10 ayat 26 sampai 28 ya. Ini peristiwa. Jadi kalau ada orang nanya, gurunya nggak kasih jawaban langsung. Dia balik nanya supaya muridnya mikir. Dan ini memang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para guru-guru Taurat. Ayat 26 sampai 28. Nah, ini tentang orang Samaria yang murah hati. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Jadi ada ahli Taurat mau mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Yesus nggak langsung jawab. Yesus nanya, "Kamu lihat Taurat? Kamu kan penulis Taurat. Apa yang kamu lihat di sana?" Ahli Taurat itu jawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, jawaban itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi Yesus jawabnya dengan pertanyaan, lalu orang itu jawab, Yesus cuma mengaminkan, ya udah itu benar, lakukan aja itu. Gitu ya. Nah, pada zaman Yesus melayani ada 2 kepala sekolah yang terkenal, yaitu Hillel dan Shammai. Ini sekolah rabi. Jadi rabi atau guru itu ada sekolahnya. Guru Taurat itu ada sekolahnya. Ada golongan Hillel dan golongan Shammai. Hillel ini seorang Yahudi yang pernah hidup dalam masa pembuangan di Babel dan bisa kembali di Yerusalem. Sedangkan kelompok Shammai biasanya lebih keras dalam pengajaran dibandingkan kelompok Hillel. Salah seorang murid Hillel adalah Gamaliel, yang menjadi seorang guru besar Rasul Paulus. Jadi Saulus itu berguru sama Gamaliel, profesor Taurat. Ya mungkin kalau sekarang istilahnya profesor nih ya, profesor Taurat. Dan Gamaliel ini adalah murid daripada Hillel. Jadi Paulus adalah generasi ketiga dari Hillel. Nah, gaya mengajar seperti inilah yang diterapkan Yesus. Duduk, orang banyak mengelilingi, dia ngajar. Gitu ya. Terakhir. Enggak. Last two. Sanhedrin. Sanhedrin ini lebih cocok disebut mahkamah agama. Yesus pernah dihakimi di depan mahkamah agama yang disebut Sanhedrin. Siapa aja anggotanya? Anggotanya komplit. Anggotanya ada imam, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada orang Saduki, dan beberapa profesi lain. Jadi ini semacam mahkamah agungnya lah gitu ya. Karena ini semua profesi masuk ke dalam kelompok ini. Paulus juga termasuk orang Sanhedrin. Ini menentukan hidup matinya orang ini. Ini terakhir, Selot. Pernah dengar? Simon orang Selot. Nah, kelompok Selot ini sebenarnya bukan sekte sih, lebih tepat disebut pemberontak. Jadi basisnya bukan religi, tapi lebih disebut kelompok pemberontak secara politik. Mereka memberontak terhadap rezim Romawi yang dianggap sudah menginjak-injak harga diri orang Yahudi. Ya. Kelompok inilah yang dipimpin oleh Yudas dari Galilea pada sekitar tahun 6 sebelum Masehi. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal pertemuan, di awal-awal pertemuan, Yudas Makabe ini kelompok Zelot sebenarnya yang memimpin pemberontakan terhadap orang Romawi. Kerajaan yang menjajah orang Israel. Kemungkinan murid Yesus yang bernama Simon orang Zelot ikut pula dalam pemberontakan yang memang dipelopori kaum ini. Jadi salah satu murid Yesus yang disebut Simon orang Zelot. Perlu kayak semacam perlu dimention banget gitu ya. Perlu diidentifikasi si Simon ini orang Zelot. Dia termasuk pemberontak dan itu ada di dalam kelompok murid-murid Yesus. Makanya kemungkinan besar itulah yang menyebabkan Yesus juga dimusuhi oleh orang-orang Romawi karena di dalam kelompok Yesus ada kaum pemberontak. Oke, saya nggak keburu bahas tentang Yesus dalam Perjanjian Baru. Sebenarnya itu lebih penting juga. Semoga minggu depan sih keburu ya, tapi kayaknya nggak juga. Karena besok minggu depan tuh Injil
4 Injil tambah Kisah Para Rasul. Itu kita ngebut nih ya. Kita ngebut. Oke. Kurang 10 menit kurang lebih ya. Itu kelompok-kelompok yang biasa kita temui dalam Alkitab. Mungkin teman-teman pernah dengar, pernah baca, tapi siapa sih mereka? Ya udah, saya sudah perkenalkan mereka kepada teman-teman. Jadi kita bisa bayangin apa yang terjadi ketika Yesus berinteraksi dengan mereka saat itu. Isu-isu yang kita baca dalam Alkitab tuh ya memang real ada. Dan inilah latar belakang mereka yang menyebabkan mereka bermusuhan dengan Yesus. Ya. Lucunya adalah mereka boleh beda-beda nih ya. Mereka boleh beda-beda kelompok atau sekte. Tapi ketika mereka menghakimi Yesus, mereka bisa satu suara loh. Mereka ada di dalam kelompok Sanhedrin, itu salah satu, itu kelompok Mahkamah Agungnya menghakimi Yesus saat itu. Nah, mereka sepakat menggunakan hukum Romawi untuk menghukum Yesus. Karena yang bisa menghukum adalah hukum sipil, bukan hukum agama saat itu. Dan mereka menggunakan hukum Romawi untuk menghukum Yesus. Oke, ada pertanyaan mengenai kehidupan Yesus dalam Perjanjian Baru? Kalian bisa lihat di slide-nya di Google Classroom ya. Izin, kau boleh bertanya? Iya, Florentino. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rio. Iya. Ini pertanyaannya terkait materi slide yang sebelum jeda istirahat sih. Iya, apa terkait tuh? pendidikan. Ada Iya. pendidikan yang tadi di situ ya. Saya Iya. mau bertanya, apakah orang Israel pada zaman itu, kan pemerintahannya itu masih ini ya, budaya Roma ya, budaya Yunani pemerintahannya Roma ya. Roma. Lalu apakah orang Israel yang benar-benar keturunan Yahudi asli itu mereka punya hak untuk menempuh pendidikan resmi yang dimana tadi yang kau jelasin di slide itu hanya orang-orang yang menempuh pendidikan yang mampu memiliki mendapatkan jabatan seperti senat, kesatria. Apakah orang Yahudi asli bisa mendapatkan hak seperti itu, Coach? Terima kasih. Oke. Begini, kalau yang dari golongan-golongan yang tadi saya sebutkan itu kan itu dipakai dalam sistem kasta orang Romawi. Ya, sebagai negara penjajah itu diterapkan dalam sistem pemerintahan Romawi. Orang Yahudi tidak ada di situ. Sebagai negara jajahan, mereka lebih banyak berstatus sebagai budak atau orang merdeka. Ya. Jadi mereka adanya kebanyakannya ada di wilayah situ. Lalu orang Farisi gimana kok? Ahli Taurat itu di mana tempatnya? Nah, ini dia. Liciknya mereka karena mereka punya posisi kuat sebagai orang Israel kuat, mereka dalam tanda kutip maaf ya, mereka menjilat pemerintah Romawi untuk kepentingan mereka. Makanya seperti ada kesepakatan ya antara orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ini dengan pemerintah Romawi pada saat itu untuk menghukum Yesus. Ya kan? Mereka langsung bawa ke Pilatus. Bawa lagi ke imam besar Kayafas, bawa lagi ke Herodes. Ya, itu cara mereka. Jadi kelompok orang Farisi dan ahli Taurat itu, dua ini yang paling sering disebut ya. Farisi dan ahli Taurat itu lebih banyak main di dalam tanda kutip berpolitik dengan pemerintah Romawi. Sebenarnya mereka mengkhianati bangsanya sih sebenarnya sih. Karena bersekongkol dengan negara penjajah. Ngerti ya Rio ya? Kalau orang Yahudi sekolahnya tidak sekolah sekuler kebanyakan, tapi mereka sekolah agama, sekolah Taurat, belajar Taurat. Mereka ada tingkatannya. Umur sekian Tauratnya
belajar Tauratnya sudah sampai mana, umur sekian belajar Tauratnya sudah sampai mana. Nah, ketika yang tadi saya cerita mereka harus panggul gulungan kitab Taurat di pundak terus, itu tandanya sudah selesai masa pendidikan mereka. Mereka dianggap, boleh minjem istilah tetangga kita ya, dianggap khatam terhadap Taurat. Gitu. Hafal. Secara literal mereka hafal, mereka ngerti. Gitu. Oke, Rio? Siap, terima kasih kok. Oke, baik. Ada banyak hal-hal ganjil sih sebenarnya sih. Ada banyak hal-hal ganjil yang terjadi kalau kalian teliti membaca. Pertama begini, ahli Taurat orang Farisi yang mewakili sekte-sekte Yahudi itu, mereka bisa sekongkol dengan pemerintah Romawi sebagai negara penjajah. Ya. Tapi secara hukum Taurat mereka bisa menghakimi pemungut cukai dengan begitu rupa loh. Sampai Yesus makan di rumah pemungut cukai dimasalahin. Itu kan pengkhianat bangsa gitu loh. Pemungut cukai itu pengkhianat, dianggap pengkhianat. Karena mereka orang Yahudi yang menagih pajak untuk pemerintah Romawi. Gitu. Dan itu dianggap pengkhianat. Sebenarnya sih di bagian tadi tuh, di bagian sosial ekonomi itu ada sistem pajak ya. Ada sistem pajak di bagian-bagian. Saya nggak sempat bahas, kalian pelajari sendiri. Orang Yahudi itu bisa kehilangan tanahnya karena pajak. Jadi pajak yang dikenakan orang Romawi kepada mereka sangat besar. Yang tadinya mereka pemilik lahan, karena pajaknya terlalu besar, mereka jual lahannya, mereka gadai atau mereka jual lahannya untuk bayar pajak. Tapi mereka masih diizinkan mengelola tanah itu, tapi bukan sebagai pemilik, tapi sebagai penggarap tanah. Makanya si Sakeus itu waktu dia bertobat ketemu Yesus, dia ngomong begini, kalau ada yang ku ambil pajaknya lebih daripada seharusnya, aku kembalikan 4 kali lipat. Dan sangat besar kemungkinannya mereka menarik pajak lebih besar dari yang seharusnya. Logis. Ya. Jadi pemungut cukai dimusuhi sama orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus makan sama pemungut cukai dimasalahin. Tapi mereka juga kerjasama sama orang Romawi untuk menghukum Yesus. Mereka menggunakan posisi mereka masih dihormati sama pemerintah Romawi sebagai pemuka agamanya orang Yahudi. Mereka bersekongkol untuk menghukum Yesus. Gitu. Bentar, saya lihat chat box ya, ada yang nanya. Oke, Lisa. Apakah Imam Sakaria ayah Yohanes Pembaptis itu keturunan Lewi, mengapa Yohanes malah ikut Eseni? Kan kemungkinan Yohanes ikut dipengaruhi atau anggota kelompok Eseni atau dipengaruhi oleh ajaran Eseni. Bisa saja karena cara hidupnya mirip. Ya, di padang gurun, hidup seadanya, sederhana gitu ya. Ya. Kalau imam pasti keturunan Lewi. Nggak mungkin imam itu bukan dari keturunan Lewi. Harun itu keturunan Lewi. Kan Imam Harun itu pasti Lewi. Ya, Harun sama Musa kan saudara ya. Itu Musa juga orang Lewi, keturunan Lewi pasti. Dari suku Lewi. Gitu. Ini kalau Yohanes Pembaptis itu kemungkinan. Paling tidak dipengaruhi cara hidupnya. Gitu ya. Oke, waktunya habis. Kurang 3 menit. Ya sudah, apa tidak bisa diperpanjang memang. Nanti kehidupan Yesus dalam perjanjian baru kalian baca sendiri. Jadi kenapa perlu memahami itu? Karena akan sangat membantu ketika kita membahas kitab-kitab Injil. Ya, nanti ketika kita membahas kitab-kitab ya, itu ada 6, saya kasih tahu aja bocorannya, ada 6 pokok selalu nih sampai terakhir nanti nih.
sampai terakhir nanti. Ada 6 pokok besar. Pertama, penulis, kedua penerima, ketiga tahun penulisan, keempat latar belakang dan tujuan penulisan, kelima garis besar. Garis besar tuh kayak daftar isi lah ya. Kalau buku tuh kayak daftar isi. Kemudian tema-tema utama. Udah ada 6 besar. Nanti kalau Injil mungkin saya langsung compare aja kali ya. Per pokok itu saya compare 4-4-nya. Kita compare Matius, Markus, Lukas, Yohanes langsung satu bagian itu. Satu slide itu langsung kelihatan tema utama, misalnya kita lagi bahas tema utama. Matius ini, Markus ini, Lukas ini, Yohanes ini gitu. Jadi bisa sekalian dilihat. Ya saya harus nge-modifikasi soalnya ini sangat-sangat high speed. Gasnya udah habis nih, muter gasnya udah habis. Nah, saya ngos-ngosan nih. Ngajar kayak habis lari. Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya. Saya serahkan kepada yang berwajib tuh, Cici Lisa. Oke, makasih Ko Doni. Kita kasih reaction dulu dong buat Ko Doni. Ya kok nggak bisa extend lagi waktunya karena jam 9 Ya. kita ada doa malam bareng soalnya. Oke, sip. Kalian minta tolong doa tutup untuk Ko Doni boleh kok. Boleh. Makasih. Saya tulis dulu ya nomor WA saya ya. Supaya nanti coba Lisa, terutama Lisa bisa chat saya gitu ya. Kalau ada hal-hal penting saya bisa langsung kontak. Atau kalau kalian mau tanya boleh tanya ya. Selamat menikmati Google Classroom. Selamat berpetualang di sana, banyak buku yang harus dibaca karena ini sangat minim dari 2 jam ini. 2 jam minus ya, 2 jam minus pembukaan dan sebagainya itu. Ya, jadi ini sangat kurang untuk kita, tapi ini yang bisa saya bagi. Kalau ada pertanyaan atau mau apa aja, mau nanya, mau cari-cari info, boleh chat saya. Oke? God bless, kita semua berdoa. Bapak terima kasih buat waktu ini yang kau berikan kepada kami untuk kami belajar. Sangat minim yang bisa hamba share kepada teman-teman di 180 ini. Biar Tuhan tolong supaya lewat Google Classroom, media yang disediakan untuk belajar, teman-teman bisa mengeksplorasi lebih dalam. Terima kasih Bapak buat waktu yang kau berikan kepada kami. Tolong kami untuk menghargai setiap waktu ketika kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Dan buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu ketika kami belajar firman-Mu. Semakin mengerti Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan, agar Tuhan disenangkan di dalam kehidupan kami. Berkati Lisa, berkati semua teman-teman pengurus di 180 Movement ini, biarlah ini mereka bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sorry